Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di SMA Al-Azhar. Bagaimanakah peran spiritualitas di SMA Al-Azhar dalam pembentukan karakter peserta didiknya berdasarkan teori psikologi pendidikan Islam? Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang utuh. Dalam konteks pendidikan Islam, pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritualitas yang menjadi inti ajaran Islam. Spiritualitas berfungsi sebagai kekuatan batin yang mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, di SMA Al-Azhar, sebelum pelajaran dimulai, peserta didik diajak untuk tazkiyatun nafs melalui pembiasan baik, kegiatan keagamaan di pagi hari. Sholat duha disambung dengan doa bersama melalui pembacaan istighosah, tahlil, bacaan yasin bersama. Nah, di SMA Al-Azhar, bagaimanakah konsep spiritualitasnya dalam perspektif psikologi pendidikan Islam? Bagaimanakah konsep karakter peserta didik dalam pendidikan Islam, dan bagaimanakah peran spiritualitas dalam pembentukan karakter peserta didiknya? Spiritualitas dalam psikologi pendidikan Islam dipahami sebagai dimensi ruhani manusia yang berkaitan erat dengan hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritualitas bukan sekedar aktivitas ritual keagamaan, melainkan kesadaran batin yang mengarahkan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ibadah, nilai ilahiyah dalam Islam. Spiritualitas berakar pada iman, takwa, dan ihsan yang menjadi fondasi utama pembentukan kepribadian manusia. Di SMA Al-Azhar diajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri, aktif, semangat dalam belajar agama, belajar pendidikan agama, pelajaran agama, dan pelajaran umum. Nah, bisa dilihat siswa-siswi SMA Al-Azhar diajarkan untuk menjadi generasi yang tangguh, percaya diri, mampu berbagi pengalaman, berbagi kemampuan, menjadi tutor sebaya dengan sesama temannya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan seperti yang kita lihat. Menurut Al-Ghazali, spiritualitas merupakan proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yaitu upaya membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan akhlak terpuji. Proses ini menjadi inti pendidikan Islam karena jiwa yang bersih akan melahirkan perilaku yang baik secara spontan tanpa paksaan eksternal. Dalam konteks pendidikan, pengembangan spiritualitas berarti membantu peserta didik mencapai kesadaran diri sebagai hamba Allah yang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Dalam perspektif psikologi pendidikan Islam, spiritualitas juga berfungsi sebagai landasan pembentukan karakter. Nilai-nilai spiritual seperti keikhlasan, sabar, syukur, dan tawakal menjadi kekuatan internal yang membentuk sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, konsep karakter identik dengan istilah akhlak, yaitu kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa melalui pertimbangan yang panjang. Karakter bukan sekedar perilaku lahiriah, melainkan cerminan dari kualitas batin dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pembentukan karakter dalam Islam berorientasi pada pembinaan hati dan jiwa agar selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Spiritualitas memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter karena menjadi sumber nilai, motivasi, dan kontrol
internal perilaku individu. Siswa-siswi peserta di SMA Al-Azhar didampingi, diajari untuk menjadi generasi yang percaya diri, mampu menghadapi masalah, baik itu secara pribadi, individu maupun kelompok yang bisa kita lihat pada video ini. Dalam praktik pendidikan, penguatan spiritualitas berkontribusi langsung pada pembentukan karakter sosial peserta didik. Nilai-nilai spiritual seperti empati, kasih sayang, keadilan, dan keikhlasan mendorong peserta didik untuk bersikap toleran, menghargai sesama, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta didik didampingi, diarahkan hingga mampu menjadi teladan untuk temannya, adik kelasnya, dan menjadi tutor sebaya, baik kegiatan-kegiatan seperti micro teaching, berbagi pengalaman. Guru memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan spiritualitas di lingkungan pendidikan. Dalam perspektif pendidikan Islam, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan moral dan spiritual bagi peserta didik. Keteladanan guru dalam bersikap jujur, disiplin, dan santun menjadi sarana efektif internalisasi nilai-nilai spiritual hingga peserta didik mampu menjawab tantangan zaman, mampu untuk tampil di depan, mampu untuk unjuk diri, mampu menindaklanjuti tugas-tugas dari guru. Lingkungan pendidikan yang religius turut mendukung keberhasilan implementasi spiritualitas. Suasana sekolah yang kondusif, hubungan yang harmonis antara warga sekolah, serta budaya saling menghormati menciptakan iklim spiritual yang positif. Dengan demikian, implementasi spiritualitas dalam pendidikan menuntut keterpaduan antara kurikulum, peran guru, kegiatan pembiasaan, dan lingkungan pendidikan. Melalui pendekatan yang holistik ini, pendidikan Islam diharapkan mampu membentuk peserta didik yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran spiritual dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Nah, dalam psikologi pendidikan Islam, teori-teori yang digunakan umumnya bersumber dari Al-Quran, hadis, pemikiran ulama klasik, dan cendekiawan muslim kontemporer. Nah, teori-teori utamanya yang sering dipakai dalam kajian akademik diantaranya adalah teori fitrah, teori potensial, teori perkembangan jiwa Islami, teori nafs, psikologi kejiwaan Islam, teori pembiasaan, teori keteladanan atau uswah hasanah, teori motivasi Islami, teori belajar spiritual, teori lingkungan pendidikan Islami, dan yang terakhir teori tujuan pendidikan Islam menjadi insan kamil. Teori fitrah di mana ini berbicara pada konsep bahwa setiap manusia lahir membawa fitrah. Teori potensial memiliki beberapa potensi dasar, antaranya akal, hati, jiwa, dan jasad. Perkembangan jiwa Islami diantaranya bisa kita ketahui pada masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Teori jiwa ada jiwa nafs ammarah, lawamah, dan mutmainnah. Teori pembiasaan biasa diarahkan melalui pembiasaan sholat tepat waktu, jujur dan disiplin, adab dalam belajar. Teori keteladanan dari guru sebagai teladan utama, orang tua sebagai utama, Rasulullah SAW sebagai teladan paripurna. Dan yang terakhir, teori tujuan pendidikan Islam diharapkan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berakhlakul karimah, seimbang dunia dan akhiratnya.
diharapkan menjadi generasi soleh solehah berakhlakul karimah.